Battlefield, Natalia masih menjadi top priority band. Ganggu banget Natalia sekarang ini. Ganggu banget kalau sampai nongol, was-was aja orang kalau lagi jalan sendirian. Hilda, Khalid, Yuzo nggak terlalu jadi pilihan. Atau mungkin, nah Uranus Esmeralda, sorry hampir lupa, Uranus dan juga Esmeralda. Apakah bakal di respect band? Mereka kayak dari tadi itu nggak ada ngeband ke arah Esmeralda sama sekali loh untuk anak-anak SMA Institut Indonesia. Belum ya? Kan baru game 1. Dari game, kalau kan mereka udah main 2 game kalau kita hitung sama match yang Oh sebelumnya. enggak cuma 2 game, udah banyak game ya dari awal penyisihan juga udah berapa banyak. Untuk hari ini. Oh, Chang'e. Respect terhadap Chang'e. di respect ternyata. Oh iya. Wih, Wow. Dan 55 kita ya. mendapatkan sebuah info casternya juga. Oh enggak. Wah, amin. Kira casternya juga. untuk pemenang Dari Piala Menpora Esports Cup 2020 bakal jadi brand ambassador dari Samsung. Wow, Saya juga mau dong. dapat HP. Jadi brand ambassador. Buset, kita juga Buset. mau. Saya juga mau dah, saya tanding aja deh. Dan menangin. Semangat teman-teman ya. Menuju ke 1 tiket grand final ini di lower bracket. Kesempatan terbuka besar untuk teman-teman yang ingin berkarir di dunia e-sports. Yup. Ini benar-benar batu lompatan yang terbesar juga sih, salah satunya dari Piala Menpora. Batu loncatan, kalian bisa masuk ke dunia e-sport, kalian bisa kenal, kalian bisa mendapatkan link-link ataupun channel-channel terhadap atau ada Dapat link, dapat slot, dapat Hellcard ya. Idah. Tapi Esmeralda aja kali ini dibuang oleh Udayana, di mana anak-anak Institut Indonesia harus memutar otak lagi. Yuzong atau Hilda yang akan hilang sesaat lagi ataupun Khalid. Ruby 2 udah hilang, 2 respect tadi terhadap hero-hero yang digunakan oleh Udayana. Interesting. Hilda, Yuzong lepas, Yuzong diambil kah? Yuzong. Yuzong atau mau langsung Isansin bisa. Kayak tadi ya, first pick Kayak ya. tadi ya, tadi first pick-nya Isansin. Oh Roger sekarang. Tapi dari tim Xavier. Iya. Dari Institut Indonesia karena bahaya Masih juga tuh. kan. Masih Isansin. Parsianya Weh, diambil. Parsianya sekarang milik mereka. Khalid kebuka loh. Khalid Yuzong. Khalid Yuzong diambil atas bawah aman nih. Atau Khalidnya jadi tank. Iya. Khalid Yuzong terbuka, Khalid Yuzong mau diambil atau tidak? Masih berpikir. Wih, enak sih ini kebuka, Bos. Khalid sih. Khalid Yuzong. Khalid udah pasti. Yuzong entah mereka mau mainin atau enggak. Karena sideline-nya banyak pilihan kan. Kayak tadi dia bisa ke Tadi Parsia sempat jadi sideline-nya, tapi Parsia sekarang udah diambil. Yuzong kebuka, Yuzong bisa jadi sideline, tapi Yuzongnya belum diambil. Lalu apa lagi nih ya? Lancelot. Ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Institut Indonesia, di mana mereka sekarang memfokuskan damage-nya udah di physical Nah, ini damage. infonya ya, sebelum kita masuk ke grand final nih ada info juga. Kalau dari pemenang Piala Menpora Esports 2020 tuh nggak bakal atau nggak cuma dapetin uang pembinaan puluhan juta rupiah doang. Waduh. Yang kita bilang tadi ya. Iya. Karena mereka akan dapat kontrak eksklusif sebagai brand ambassador dari Samsung Galaxy A Series. Dan juga tim pemenang tuh bakal dapat pembinaan gimana caranya jadi pro player yang keren, dapat gaming gear eksklusif juga langsung dari Samsung Galaxy A Series. Tolong Samsung, Kita mau. saya mau. Samsung. Kursi gaming juga nggak apa-apa dah, kursi gaming aja. Saya dari kemarin-kemarin nyari kursi gaming ya, tolong. Nah tuh udah kebayang kan, udah dapat uang, kontrak eksklusif dari brand ambassador, gila. Malam ini sih gokil sih, yang dapetin juara pertamanya. Kita bakal cari nanti malam ya. Aduh, Pulung mau banget kayak begini, dapat kontrak eksklusif juga, biar emak bangga gitu kan. Anak aku jadi brand ambassador. Wih, mantap kali. Tapi ternyata sekarang
Kufra, Chow, Selena menjadi target selanjutnya. Satu hero lagi yang terakhir akan langsung dihilangkan. Dan kemana arah perginya? Mereka belum memiliki tank. Apakah satu tank lagi? Baxia? Baxia akan dihilangkan. Taratata. Ataukah satu sideline lagi? Karena mereka juga belum memiliki sideline yang cukup banyak. Tamus juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk di ban. Masih berpikir Tamus. Oke. Ruby udah hilang. Udah ada Jawhead. Tank belum ada. Sideline juga masih kurang. Tamus, Yuzong. Your team is picking. Oke. Dan mereka berkesempatan untuk mengambil satu tank ataupun satu sideline, dan Xbox adalah pilihannya. Oke, Xbox akan menjadi satu sideline lagi untuk Udayana. Sementara itu SMA Indonesia 2 hero sekaligus akan mereka ambil. Ada Sylvana. Cecilian. Oke. Ih, makin late game nih, mereka emang mikirin efek late gamenya kayaknya. Akura. Kadita yang mana? Cecilian untuk late game, Kagura untuk early enak, Bersih juga enak, apalagi musuhnya kayak gini ya, untuk ngincer ke arah si Parsianya. Tapi siapa pertanyaannya yang masuk ke arah Parsianya? Gashian? Dairat, Cecilia. Cecil. Khalidnya yang masuk ke Parsianya, sudah bisa aja. Dira. Oke, Your team Khalid is jadi tank. picking. Oke, Link dah. Berarti supportnya Jawhead gitu. Saber enak loh sekarang. Kalau Saber mid berarti udah pasti YSS-nya. Kayaknya ya ini spesialis YSS samping deh. Ya nggak Iya. sih? Si Iya. Cross X Link. dari game 1. Nah kan, Nah, benar. junglernya atau midnya itu di arah tengahnya itu bakal Link. Oke. Yap, itu dia adalah kelima hero yang akan Aman, mereka Kolom. gunakan untuk di game yang kedua. Iya. 2-0 apa satu sama? Nongol di kolom komen. Langsung kasih paham wala, kasih tahu lah di kolom komentar. Apakah 2-0 atau 2-1, karena ini hanya satu doang kita cari lagi untuk tiket ke grand final yang bertemu dengan Binus University yang sudah ditonton di match pertama. Gokil banget upper bracket tadi ya. Luar biasa seru. Ngeri si Tongpang yang bukan klinik Tongpang ya. Tawa aja nih orang. Kenapa Pak Pulung? Kebayang Pak, Apa tuh? tongpang, kebayang tongpang langsung kan orang mah ada. Ngelihat Akai. Jadi ereking kamu di situ ya. Masih ada nggak sih ranking? Masih ada ya? Masih ya? raja jalanan itu, bos ya. Gila tuh. Rang tang 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 asap. Kenapa begitu? Bocor apa knalpot yang kayak gitu suaranya? Ini dia game kedua yang akan kita saksikan sesaat lagi bersama-sama dengan kalian juga. Ini ada sekitar 100 penonton. Ayo tetap langsung aja dukung seluruh player dan tim yang berlaga di Piala Menpora Esport Cup 2020 kali ini. Wih, banyak nih. 2-0 satu sama, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 3-0 gimana Pak itu ceritanya Pak? Kan ini best of Kan best of 3 3. Pak. Nanti finalnya baru best of 5. Bisa 3-0 atau 3-1, 3-2. Alright. Ejector cukup baik dilempar Lucian. Terpaksa harus menggunakan flickernya. It okay, dibuang di menit awal. Biar 2 menit ke depan masih bisa untuk team fight dengan menggunakan flickernya. Tapi tampaknya, ini rotasinya udah cukup baik nih. Dari Khalidnya mengganggu pergerakan dari Linknya yang terpaksa harus ngambil red buff terlebih dahulu. Iya, langsung aja dia masuk ke area blue buff yang udah diganggu-ganggu, di reset lagi, ngebuang waktu lagi. Iya, membuang waktu banget sih. Aduh, kalau rame-rame blue buffnya tebel. Bener. Tapi diganggu makin rame lagi. Ih, Ya, emang patch baru nih. emang patch baru ya, pusing ya. Harus banyak mikir cuy. Serba salah. Udah nggak bisa ngurus buff lagi. Capek nanti masalahnya. Semakin banyak orang semakin susah untuk dapetin. First blood-nya justru malah dari seorang Cross X yang kayaknya udah paham banget dia
menjadi side lane dengan menggunakan Yi Xunshin. Wah, duit, tapi ternyata Lucian, tidak terkena tadi dari Phantom Regenerasi. Execution, cooldown semua, Aura udah ada fire. Aura Fire, ejector hilang kali ini. Enggak berhasil dapetin, masih ada retribution kah? Masih ada retri. Tampaknya lebih milih untuk balik dengan Weh. menggunakan Finch Poise ya. Jadi burung kah? Belum terbang. Mevia. Dan tampaknya dia juga harus tumbang. Walaupun sekarat semuanya itu kalau linknya dapetin dari gold buff dia level 4 mungkin saja keadaannya bakal berubah. Ejector, Iya, tidak ada ejector, flicker. dia langsung merubah arahnya, santai lagi di dalam auto turret, tapi Sansin masih santuy sejauh ini, udah mendapatkan poin kill juga tadi, berarti goldnya akan semakin bertambah. Di bagian tengah ada Parsha yang berdiri tegak untuk melindungi area mid. Ultear melakukan farmingan sampai ke atas. Benar sekali. Menuju ke arah Rofursa. Di arah tengahnya masih dijaga oleh Parsianya. Mungkin akan mendapatkan 2 minion untuk leveling. Oh, nggak dikasih sama Link juga. Dibagi lagi ternyata. Kirain dikasih level. Ih, 2 orang di bawah loh. Ejector, Unstoppable Force belum ada. One more hit, Traceless cukup baik, tidak ada flicker. Dan tiba-tiba ada Lancelot-nya, Tonros-nya connect, terkena stun. Belum ada Ferrari Strike, belum ada damage tambahan dari seorang Mevia. Resurrecting soon. Iya, cuman Linknya di sini masih belum diketahui nih pergerakannya. Cecilian masih akan bisa menjadi target utama dari Link. Hanya saja sekarang Sanguine Claw-nya nggak mengenai ke arah Link. Link harus pergi dari sini. Yap, dia berhasil lompat langsung ke arah perbukitan lagi. Ke arah dinding-dinding yang ada di Land of Dawn. Ada backupan tadi dari Federal Strike. Di bagian atas, Tyrod-nya jalan seorang diri. Hampir aja menjadi bulan-bulanan lewat 3 orang yang ada. Di bagian tengah, Rega dengan menggunakan Lancelot. Tonrosnya mengarah ke Isansin, dipancar lagi ke arah minionnya. Outer Turret energi udah habis, berarti nggak ada lagi insentif tambahan. Benar sekali. Oh, sudah mulai dikejar lagi. Masih ada flicker tapi harusnya dari seorang jauhnya masih aman. Oh, dan buset. sampai miss. Ejectornya, habis waktunya. Ada flicker masih bisa kabur ke arah belakang dan masih bisa untuk quicksand guard. Jongkok nambah darah. Iya, depan umum loh deh. Langsung Sanity meledak Oh, sudah. Terlambat ledakannya karena tadi Phantom Execution dikeluarkan juga. Daerah juga udah mengeluarkan, tapi tengah ada yang mengenai ke arah Xbox. Benar. Xbox. Flickernya. Dan juga ini di awal-awal kayaknya dari Institut Indonesia benar-benar enak banget. Terkena stun. Strike-nya mana? Gak dikeluarkan. Dimajuin lagi. Masih cukup tebal tampaknya. Pusatnya. Enggak berhasil itu. Kalau ada ulti dari SS sudah kelar itu. Mana ulti SS-nya? Enggak ada. Enggak dikeluarkan. Masih cooldown. Greget banget. Recall. Sumpah. Masih bisa selamat ternyata. Iya. Malah botol minum 40 yang tumpah. Greget nggak lu? Tumpah. Tadi itu Itu udah ada dikeluarin, tapi di awal sih tadi Mountain Shocker-nya habis, Iya. flame shot masuk. Kalau bisa ultimate 2 kali bahwa itu dapet tadi, dapet. Dapat tadi, bro. Kelar itu, bro. Ya Allah. Wah, ulternya terkena tadi efek dari Sanguine Claw dan juga bad impact yang dikeluarkan. Di bagian tengah ada ejector, tapi jauhnya menyisakan sedikit lagi SP. Terjadi pertukaran lane, sepertinya Xbox ya ada di bagian bawah, langsung menghadapi, langsung kebakar aja dengan Fire Missile. Udah ada pergerakan dari Lancelot, Midlaster dikeluarkan, sakit banget. Lancelot juga kali down keluar. Meledak sudah Khalidnya di dalam outer turret. Tapi untuk Lancelot ada satu flame shot. Untungnya dia tadi melakukan Tonros, dilewatin begitu aja Dipaksain. flame shotnya. Sama linknya, nggak ada energi sayangnya. Nggak bisa Deviant Sword, nggak bisa ngejar Lancelot-nya. Finch Poise ke arah tengah yang mungkin akan di-push sekarang, tapi hati-hati, sudah mulai datang teman-teman dari Udayana. Apa yang dilakukan oleh seorang Dairos? Terlalu bernafsu birahi dan dia yang harus tumbang di arah mid lane. Iya, dan sekarang Xbox ya udah jadi. Immortal ternyata langsung saja dikeluarkan, terkepung. Wah. Hilang sudah Lancelot ya. Symphony of Skill yang sangat amat cantik. Seperti Iya. mantan papulung. Cantik tapi sudah nikah dengan orang lain. Aduh, maaf. Iya. Siap. Belum ada. Raging Sandstorm dikeluarkan, nabrak langsung didorong oleh Flame Shot, dilompati dengan Desert Tornado. Untungnya dia masih bisa pergi dengan melakukan Wings by Wings. Turtle Wings by digebukin. Hilang. Sudah hilang, turtle-nya menjadi milik dari Link. Ada Little Wanderer, movement speed-nya akan bertambah juga. Iya, bisa lari sekarang Link-nya. Bisa lari lagi tapi lihat damage-nya. Dan ini replay-nya tadi di arah bawah ya, cukup baik banget.
ketika dipancing sama seorang Xborg ya, si Lancelot nih. Kepancing ya. Kepancing. Dikejar Xbox-nya kemana? Ke atas dikejar, di bawah dikejar, kemana-mana pun dia dikejar. Ih, Bete bet sih. Ya ampun. tidak sanggup aku kalau seperti oh! What? Dan Ceciliannya pun menghilang dengan begitu cepat. Saling culik aja permainan antara Institut Indonesia dan juga UT versus Udayana. Dan sepertinya UT versus Udayana harus dikeluarkan karena tadi udah nggak kondusif banget keadaan. Dairon sakit banget damage-nya, ya ampun. Regenerasi lifesteal yang cukup tinggi. Sedikit lagi untungnya masih ada bantuan dari Parsha. Dia mengakibatkan Dairon hilang, tapi YSS pun harus meregang nyawa. 1 untuk 2 sih. Ini kerugian dari Udayana. Team fight-nya tadi dapetin 2 di arah bawah, tapi sebenarnya Link-nya udah mulai fat pelan-pelan ya. Dia belum ter-shutdown dan udah mulai nyusul pelan-pelan, walaupun sebenarnya levelnya masih kalah sama Lancelot-nya. Tidak boleh terlalu offside. Pinch point sekarang belakang. Dan Vera Ice Strike-nya hanya sekali aja tadi. Kenapa nggak di spam aja? Sekali aja. Syarat formalitas. Buset, formalitas. Baru tahu gua. Formalitas, ada syarat dan prasyarat semua. Syarat dan ketentuan berlaku, SK berlaku ya. Oke, Lorraine ngebakar aja ini dia Raja Material se-Jakarta Selatan, se-Kalibata dan juga se-Jakarta Barat harus naik pusirnya skuter pasir pergi ke arah yang berbeda. Sepertinya dia akan langsung naik ke atas karena udah ada pertempuran yang akan terjadi. Rogernya dilempar Ejector. langsung, Ejector berhasil ditabrak dengan Double double force. force-nya. Sedikit Pitch lagi point. HP tersisa, ditabrak, ditusuk langsung. Berhasil mendapatkan Roger. Tempest Tapi of Blade, pertempuran masih Konoha terjadi. Senpu. Tempest of Blade udah langsung ada juga. Tapi Parsyanya pun kali ini harus bergerak jauh. Sedikit lagi HP tersisa. Udah berkill. Dan Lancelot pun langsung Triple hilang. kill. Oh Udah. my god, looking for Pitch triple point, kill. pitch point. Sedikit lagi. Pitch Quick point-nya bisa mana? dikeluarkan. Di mana dia? Enggak Harus mau sabar. maksain. Tidak mau bernafsu dia. Wah, itu tadi lo lihat gak? Lancelot lawan Link. Iya. Wah, Sehit nah ini lagi. Pitch point. Deviant Sword, one more hit. Deviant Sword yang nggak connect Ya lagi dan lebih milih ampun. untuk nahan karena energinya juga boros, nggak ada buff biru soalnya. Decision Iya, makingnya Pak. cukup baik. 2 kali Sabar loh, dia. selamat kali. Itu kalau cornet sih udah skill 2 gua. Sudah pasti. Udah pasti. Sudah pasti ya. Udah pasti birahi banget gua kalau pakai Link. Udah nggak lihat Sudah kondisi, yang penting pasti. ngekill aja terus tim kalah, bodo amat yang penting ngekill. Makanya cornet julukannya pro player gagal. Iya. Masih. Turtle-nya berhasil diambil oleh Link. Dia Enes semakin Battle jadi gendut nih. lagi nih. Enes Battle jadi, Windtalker. Dia pakai suatu cooldown nggak ya tadi kalau nggak salah? Bikin nggak ya? Lupa aku. Dan Lorennya juga udah set up posisi, langsung aja ingin menghilangkan. Wah, Pitch point. Daironnya akan menjadi Tempest of korban. Blade. Tempest of Blade dikeluarkan, satu hit terakhir, sakit banget. Langsung menghilang begitu aja untuk Daironnya, langsung saja dikeluarkan kah? Phantom Enggak, Execution. ternyata udah ada Phantom Execution, tapi menghilang sudah untuk jauh headnya. Ini fight-fight yang tidak diperlukan sebenarnya, tapi karena Link-nya mulai kayak cornet, jadi dia paksain untuk dapetin 1 poin kill lah ini ya. Nah, Dan juga langsung flicker, bahkan sampai flicker dari Xbox-nya untuk nge-secure. Dan sayangnya nggak ada backup damage-nya dari Yeshunshin yang nggak ada, dari Parsha yang nggak ada. Dan itu yang bikin team fight-nya jadi kehilangan 1 untuk 1. itu badfish-nya juga udah enak banget Tempest of sih Blade. tadi. Oh. Hilang Rogernya. Gak kuat lagi. Itu monster jungle kagak ada yang ngambil apa? Mana? Tadi ada monster jungle satu Sket di Wizard. reset begitu aja. Ya. Tapi Regan Gitu. udah level 13, Tonros langsung di bagian belakang udah ada yang ingin menculik ke Benar, arah Frank. Lancelot-nya. Udah Phantom Execution Last juga. Sanity, Last Last Sanity. Sanity menghilang, Lancelot kali ini Oh. dikepung habis-habisan. Di center, Tapi bro. pinpoints-nya, Link-nya begitu bebas memberikan hit ke bagian belakang. Deviant Sword. Oke, bot bisa kabur, masih salah bisa lempar. flicker. Malah ngelempar Cross X. Ini bahaya, 26 menit lagi Lord udah mulai Ejector. muncul. Ejector dilempar. Ternyata katapultnya, gerobaknya yang dilempar sama Lucian Laundry. Lucian aja pak, nggak pakai Lordian Iya, maaf. pak ya. 3 menit lagi 40. Lord, Lord, ada Adin, Lancelot, ada 8 detik. mau ditunggu ke arah menit 12 dulu atau tidak? Mau Bawa ditunggu ke di mana? Oke, sama-sama naik skuter ya. Yap, hilang sudah satu monster jungle, pergi lagi di belakangnya udah capek Elite Wanderer ngejar tapi nggak dapat. Sementara untuk Cross X berhadapan dengan Ebors, apakah Ragging Sensor akan dikeluarkan? Nah lo langsung Nah, keluar, lo. terjebak
hilang langsung Yisansin-nya di saat Lord udah muncul. Ku terjebak di ruang nostalgia dan bahkan Link-nya juga harus di shutdown. What the what? Walaupun masih di bawah menit 12. Waduh, tapi setidaknya Link pun kembali hadir tanpa adanya blue buff di dalam tubuhnya. Akan menjadi sebuah PR lagi, sebuah kerugian lagi. Wah, itu trade yang sangat rugi sih. Rugi banget Direct ditukarkan untuk Link. Kalau tadi Yishun sih agak offset ya. Wah, Link-nya sih nggak ada blue buff. Tapi masih Lord di bawah menit 12. Masih tipis. Iya, di bawah. Kenapa mereka nggak tahan aja ya? 10 detik lagi padahal tadi. Sudah tidak ini lagi, mereka mungkin ada pemikiran-pemikiran, wah ini daripada nggak kondusif lagi, udahlah kita gas Padahal aja. mereka tahu posisinya tuh di atas musuhnya. Di bawah musuhnya. Iya, informasi ada tadi, harus Informasi didapat ada dari daerah harusnya. kan. Tapi ya mungkin berjaga-jaga ya kan. Takutnya ada ulti ISS, padahal ISS lagi mati ya kan. Takutnya ada ulti Parsia, padahal Parsia jauh. Ya udah nggak apa-apa. It's okay, it's fine. Berarti udah dapetin Lord di bawah, mereka push ke arah atas tanpa adanya blue buff Link. Apakah bisa untuk menjaga jaraknya? Buset. Tempest of Blade terpaksa aku gunain Tempest of Blade untuk defend karena nggak ada energi. Dia malah nyanyi ish. Ibararku. Wow, Regin Sentromnya langsung dikeluarkan begitu aja, adalah Insanity juga. Tapi untuk Inestaren udah kembali tumbang, Xbox-nya terkurung di bagian belakang. Halidnya down, tapi Xbox juga menjadi korban. Immortalnya pecah, dia harus mundur. Bisa nggak dia mundur tapi berhasil, dan Cecilion akan menjadi korban juga. Dia akan menjadi korban juga. Dua orang tersisa. Akan menjadi sebuah kerugian lagi. Triple kill. Maniaka, Lucky for Maniak. Dan wipe out. Ini bisa langsung straight push for sure, atau at least dapetin inhibitor turretnya aja. Bisa banget karena 11 detik lagi, bahkan 10 detik lagi untuk Khalid yang akan hidup. Inhibitor turret minimal, dapetin inhibitor turret, TP-in sedikit dan mereka dapetin inhibitor turret. Nah, seperti yang aku bilang, dapetin inhibitor turretnya, dan ini team fight ya tanpa ada blue buff loh Pak. Belum, bener-bener wah gokil. Dan juga free hit banget untuk Yisansin-nya. Nah lo kena satu, ingin pergi ditembak, punggung lo mana? Nah hilang sudah. Benar sekali. Menuju ke arah bawah sekarang. Wah, ini rugi banget sih dari team fight barusan. Red buff nih, ada retri. Raging Sandstorm. For what? For nothing I guess bro. Gak dapat apa-apa, ternyata Raging Sandstorm tadi dikeluarkan. Untuk sisi gold juga Link-nya udah kaya sendirian. Ya ampun. Nabung dari mana itu dia ya? Ya AS juga udah jadi. Last itemnya mungkin ke arah defense atau tambahin lagi damage-nya. Tanpa sepatu, Link no sepatu. Malah fake roar bisa jadi kalau misalkan full damage ya. Wah, ini PR banget nih dari tim Institut Indonesia. At least harus jaga posisinya dari Sengun Claw-nya sini ya, si siapa? Cecilion. Karena Sengun Claw benar-benar beberapa tim fight itu sangat mengganggu. Keculik. Keculik sudah. Ini malah petaka kayaknya. Walai. Sudah mulai diajar lagi cross exit, Tracer sekarang belakang diajar lagi dari Lancelot. Dia fokus, masih ada Wind of Nature. Mencoba untuk di-cover saja, di commit bagus banget dari permainan Khalidnya. Oh, nggak kena ternyata. Dari frame shot ya? Iya, tapi malah dua orang dari Udayana, dan itu adalah dua core utamanya. Hilang Pak. Sama Link sama Yisansin loh hilang. Yisansinnya agak jauh juga sih, off position, susah di covernya. Wah, ini dia waktunya menggaruk. Udah ada Loren juga, akankah langsung mengeluarkan Insanity? Enggak ternyata ya. 9 detik lagi Lord akan muncul. 20 detik lagi mereka hidup. Harus di zoning kalau mereka mau aman, Lordnya nggak kecuri. Udah mulai muncul, tapi Lordnya udah di enhance, berat sih. Buset, quicksand depan umum, ya ampun. Dimana orang ingin ngebukin dia, Parsianya mengeluarkan ultinya, tapi Raging Sandstorm nggak sempat. Menghilang sudah Khalidnya, tapi Lord ada space yang dibuat oleh Khalid. Insanity sedikit lagi, dan ternyata Lordnya diambil oleh Lancelot. Momen yang mendebarkan, tapi masih diamankan oleh tim dari Institut Indonesia, walaupun harus kehilangan Khalidnya. Dan mereka bisa ngedefend kayaknya ini. Ada blue buff yang sebentar lagi muncul. Dan bisa jadi ini Lordnya sia-sia, bisa jadi ya. Karena 20 detik Khalidnya hilang dari peredaran Land of Dawn.
Iya, nggak ada lagi yang ngebadanin untuk Roger. tim fight. Wah, Roger. Iya, Roger apakah berhasil di ejector? Enggak ternyata. Udah di ejector cuma nggak ada flop damage, nggak di atap Buset full force. Oke. Linknya mendadak langsung masuk ke bagian depan, tapi ternyata di bagian belakang udah ada backupan yang langsung hadir. Ada Vader Ice Strike dikeluarkan sakit banget ke arah Rogernya. Bad Fish juga, Bad Impact juga, asal jangan Bad Habit, nggak baik itu ya. Sementara itu untuk Tis, dia masih sendirian di bagian depan untuk clear ke arah minionnya. Lord udah hilang, Dairon agak cukup offside, untungnya masih ada Cyclone Eye. Tapi ternyata Tempest of Blast dikeluarkan, Raging Sandstrom. Woi, ultirnya agak cukup offside, agak cukup terkurung. Ingin lompat lagi, ingin kabur, masih bisa sejauh ini dia menyelamatkan dirinya. Dilempar aja oleh rekannya, tapi kemana lemparannya, dan sekarang Roger hilang. 1v1 melawan Yi San-Shin. Yes, bener banget. Sudah ada Win of Nature, hati-hati. Yi San-Shin ya, lagi-lagi hati-hati jangan sampai terpancing. Itu kalau kepancing dia kelar sih. Dan Dairetnya yang sekarang kepancing. Dan dia yang kelar. Ini ganti-gantian loh blundernya. Oh my god, to the god. Aduh, masih ada BO5 lagi habis ini Mama Cornet ya. Ya ampun. Kamu benci banget gak sama aku? Enggak, tensi naik doang ya. Iya. Hai, pertempuran terjadi di bagian tengah. Udah ada Lassie Sanity dikeluarkan, tapi ternyata Khalidnya masih cukup tanky. Udah ada Jawhead juga di bagian tengah, sedikit lagi SP tersisa untuk Khalidnya. Peter Ice nggak mengenai ke arah siapapun. Bad Impact juga belum mengenai ke arah Jawhead. Di arah bawah, Yesunshinnya di arah bawah mau nge-push bersama ejector yang akan dikeluarkan sebentar lagi. Flicker dilempar ke arah Siciliannya, diajar begitu saja, dipukul mundur terhadap strike juga, dan ada Tempest of Blade, dan fokus mereka dapat inhibitor ini. Benar-benar Udayana manage lane-nya bagus, dan bahkan zoning yang dilakukan oleh tanker-tankernya juga sangat baik. Waduh. Wah, udah lama gua nggak ngeliat tanker-tanker begini nih. Partian gua nggak ada tuh tankernya begitu mainnya. Wah, buat kalian yang merasa user tanker dan merasa diri kalian jago, boleh DM Cornet ya. Jadi nyari teman push rank. Bercanda teman-teman. udah berapa sekarang? Apa? Legend. Naik turun cuy. Legend berapa? Legend 4 apa ya? Ya Allah, susah banget ya season ini, kenapa sih? Nggak, emang partian gua apes banget. Main bertiga susah. Ya, Legend 5 tidak gerak-gerak. Sudah hampir 2 minggu. Kayaknya sih juga Legend 5 deh lu. Kemarin kalah deh kayaknya. Ejector yang sangat baik. Tapi tampaknya belum ada follow up yang dilakukan. Buset, masih sakit bisa banget untuk memberikan damage yang cukup besar juga. Nge-heal juga di arah belakangnya. Linknya mencoba untuk fokus ke arah Siciliannya. Last Insanity. Dan tampaknya dari seorang cross egg yang mengincar. Stun! Dragon! One more hit! Dan hilang Walai. Dan ini dia Regannya hilang, Lancelotnya hilang, mereka hanya sisa berempat. Bersebuah kesempatan emas hadir untuk anak-anak Udayana. Akankah mereka one strike push? Tapi ternyata untuk Sawin Claw-nya nggak mengenai ke arah siapapun. Sementara itu untuk Desert Tornado di bagian depan mengusir mundur anak-anak Udayana. 10 detik lagi untuk Bapak Lord yang terhormat ini. Kalau dari Udayana sedikit aja melakukan blunder, Lordnya mungkin akan dapat sama Intis Indonesia. Ini harus memperbesar dari kedisiplinan teman-teman Udayana dan juga Intis Indonesia, karena udah masuk ke late game 20 menit. Gak bisa ada blunder sedikit pun, karena sangat berbahaya. Comeback bisa saja terjadi bro. Walaupun kita tahu Intis Indonesia adalah meta comeback. Iya, benar sekali. Jarang-jarang orang meta comeback dia doang. Lassie Sanity meledak, tapi malah Parcaya menjadi korban. Terjadi pertempuran yang begitu cepatnya. Xbox 2 orang dari Udayana udah mulai down. Cecilio kali ini langsung menyusul aja. 2 untuk 2, langsung aja mengarah ke arah Dairotnya. Ternyata malah ke arah Khalid. Khalidnya langsung quicksand di depan umum. Ada satu di terakhir. Immortalnya dipecah. udah sakit banget, tidak bisa bertahan. Menyisakan 2 orang, Roger dan juga Lancelot. Rogernya mau kabur ke bagian belakang, mau nyisir bulu-bulunya dulu karena sudah kusut ya. 2 melawan 3 dengan komposisi ada 1 Lord yang nahan badan plus, ada Lord juga, menjadi 4 melawan 2 versi pribadi. Langsung diajar begitu saja, mencoba untuk bertahan, tapi tampaknya kemenangan di depan mata dan Universitas Udayana dari Bali, dan langsung mendapatkan tiket ke Grand Final, dan bakal ada rematch antara Binus melawan
Gokil. Kembali lagi Udayana nanti akan berhadapan dengan anak-anak Pinus, Tongpang dan kawan-kawan. Tapi untuk anak-anak SMA Indonesia, luar biasa sekali perjuangan kalian dan berhak untuk mendapatkan. Gokil. Ini berarti peringkat ketiga deh ya. Berarti untuk SMA Institute Indonesia berada di peringkat ketiga ya Nat ya? Oke. Ya ini adalah suatu perjuangan yang sangat-sangat keras, selalu dibawa ke late game. Tiap game yang dijalanin oleh Institut Indonesia di hari ini semuanya di atas menit 20. Mantap. Di atas menit 20. Meta comeback mereka